mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Sesuai dengan perintah Tuan Besar, kami harus mengaku. Dari Lembah Cacat, bukan? Iya, benar Nona Putih. Aku sudah menduga, aku sudah tahu. Memang banyak orang-orang yang sengaja merusak nama baik Istana Lembah Cacat guna kepentingan melindungi perbuatan busuk sendiri. Sudah ada beberapa orang yang diketahui oleh majikanku. Dan ternyata termasuk juga kalian orang-orang dari Selat Buah Rindu. Putri Cadar Biru. Sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-18 dengan judul Selat Buah Rindu. Naskah karya Suwarso Yusi Samsidar. Teknik dan montase Ihne Elfriede. Musik oleh Franz Harius. Dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Putri Cadar Biru, Francisca sebagai Kantil Putih, Elias sebagai Ki Doro Megan, Beni sebagai Ki Julung Pucut, Naryo sebagai Ki Wari Galit, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, peristiwa perjalanan Putri Cadar Biru dan Kantil Putih menuju Selat Buah Rindu yang diantar oleh Ki Julung Pucut sebagai penunjuk jalan. Dalam perjalanannya, Ki Julung Pucut bertemu dengan dua orang temannya sesama pengawal Ki Bawana, yakni Ki Doro Megan dan Ki Wari Galit. Selanjutnya ketiga pengawal itu bermaksud membebaskan diri dengan mengerebut Putri Cadar Biru. Dapatkah mereka mengalahkan majikan Istana Lembah Cacat itu? Kalian adalah orang-orang persilatan yang berkepandaian lumayan. Bagaimana kalian bisa sudi menghamba kepada orang semacam Ki Bawana itu? Nah, kalian bebas sekarang. Kecuali Julung Pucut yang masih harus menjadi penunjuk jalan ke Selat Buah Rindu. Putri Cadar Biru, terima kasih. Kau masih mengampuni jiwaku. Aku mohon ampun atas kekurang ajaranku. Kiranya kaulah Putri Cadar Biru itu. Ampunkanlah kelancanganku. Putri, ampunkanlah kelancanganku ini. Ampun, Nona baju putih. Bukan monyet buntung putih. Nona, maafkan aku. Maafkan teman-temanku. Aku sekarang yakin bahwa majikanmu itu adalah Putri Cadar Biru yang sebenarnya aku ingin tanyakan sesuatu kepadamu. Aku mohon kau tidak keberatan menjawab. Mau bertanya? Ya bertanya saja. Melihat kesungguhan Ki Doro Megan, Kantil Putih merasa tak tega untuk mempermainkan orang tua itu lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Apakah
apakah sebenarnya majikanku itu adalah orang istana Lembah Cacat atau bukan? Putri sudah mengatakan kepadamu dengan jelas. Oh. Tidak ada nama Bawana di istana Lembah Cacat. Putri adalah majikan istana itu. Apakah kau tidak mempercayainya? Doromegan, apa maksudmu bertanya begitu? Ampun 1000 ampun, Nona Putih dan Putri Cadar Biru. Majikanku biasa dipanggil Putri. Cukup. Oh, ampunkan aku Putri dan kau Nona Baju Putih. Namaku Kantil Putih. Panggil aku dengan Putih. Ampunkan aku Putri. Ampunkan aku Putih. Kau minta ampun kepada Putri saja. Itu cukup. Putih? Habis saya kesal, Putri. Orang-orang yang berwatak tengik seperti itu biasanya bisa cepat berubah haluan. Kemana angin kencang, ke situ dia arahnya. Hei, kau mau bicara apa? Ayo bicara. Ampunkan kelancanganku, kelancangan kami. Kalau memang majikanku itu bukan berasal dari Lembah Cacat, berarti selama ini kami telah dikelabui. Dasar orang tidak berguna. Hei, apa saja yang kalian lakukan selama ini? Selama ini kami bertiga bertugas untuk menculik gadis-gadis atau perawan-perawan desa untuk dijadikan persembahan kepada Ki Bawana majikanku itu. Bagus. Memang orang potongan seperti kalian ini lebih cocok untuk jadi penculik-penculik perawan desa. Bagus. Teruskan. Aku dan teman-temanku selalu memilih perawan-perawan desa yang tercantik. Apabila orang desa itu melawan, kami dosa kami setinggi gunung. Terus saja bercerita. Urusan dosa tak usah dikatakan. Aku sudah tahu. Apabila orang desa melawan, lalu kami bertiga membumi hanguskan desa itu, membakar dan membunuh orang-orang yang membangkang itu. Iya. Aku memang sudah sering mendengar hal itu. Teruskan. Waktu itu kau mengaku sebagai apa? Ayo, katakan terus terang. Ampunkan kami. Ampunkan kami. Ayo, bicara terus terang. Apa maksud minta ampun begitu? Nona Putih, selama ini kami bertiga bertugas menculik gadis-gadis desa yang masih perawan, terkadang membakar dan merampok. Lalu? Sesuai dengan perintah Tuan Besar, kami harus mengaku. Dari Lembah Cacat, bukan? Iya, benar Nona Putih. Aku sudah menduga. Aku sudah tahu, memang banyak orang-orang yang sengaja merusak nama baik istana Lembah Cacat guna kepentingan melindungi perbuatan busuk sendiri. Sudah ada beberapa orang yang diketahui oleh majikanku. Dan ternyata termasuk juga kalian orang-orang dari Selat Buah Rindu. Bagus. Apakah kepergianmu bersama Doromegan untuk suatu urusan? Itu pun dalam rangka menyebar fitnah terus-terusan untuk majikanku. Tidak Nona. Maksudmu dipaksa dulu baru kau akan mengaku begitu? Tidak Nona. Kali ini kepergianku bersama Doromegan untuk apa? Adi Warigalit, jelaskan saja. Tidak ada lagi yang harus ditutup-tutupi. Baik. Kami berdua pergi untuk menjemput seseorang wanita cantik jelita bernama Anusa Gelang yang tinggal di Bukit Kacida, Nona. Apa? Seorang wanita cantik jelita bernama Anusa Gelang? Iya, betul. Yang tinggal di Bukit Kacida? Sungguh, Nona. Sungguh. Tuan Besar yang menyuruh kami. Kenapa Nona tertawa? Apakah
Apakah majikanmu itu tidak salah sebut? Hah? Putih, biarkan saja dia melanjutkan penuturannya. Baiklah, majikanku ingin kau terus bicara. Ya, baiklah. Sejak mendapatkan seorang gadis cantik dari lembah Honocoroko yang bernama Nyai Sunggaran, majikanku tidak lagi menugaskan kami menculiki gadis-gadis desa. Bahkan seluruhnya yang ada di dalam markas Selat Buah Rindu sekarang diperintahkan untuk dikembalikan ke desa asalnya masing-masing, Nona. Ya. Kedengarannya, majikanmu itu sudah berubah jadi manusia budiman. Lalu untuk apa menjemput gadis cantik jelita dari Bukit Kacida itu? Begitulah, majikanku sangat ingin mengawini gadis Honocoroko itu. Tetapi gadis itu memberikan 2 persyaratan. Yang pertama, gadis-gadis desa yang ada di kamar-kamar markas Selat Buah Rindu agar segera dipulangkan ke desa asal masing-masing. Dan yang kedua, Nyai Sunggaran mau dikawini oleh Tuan Besar apabila pada hari pernikahan itu didampingi oleh seorang darah jelita dari Bukit Kacida yang bernama Anusa Gelang. Mengapa Nona tertawa terpingkal-pingkal begitu? Kau pengawal yang bernama Warigalit. Betul, Nona. Apakah kalian sudah tahu gadis cantik jelita yang bernama Anusa Gelang itu? Dalam hal ini, tampaknya Sunggaran menyembunyikan suatu rahasia. Aku harus mengetahuinya. Putri, hingga saat ini aku belum pernah melihatnya. Bahkan Bukit Kacida itu sendiri, aku baru akan ke sana. Kalau kau mau tahu, gadis cantik itu yang bernama Anusa Gelang, yang tinggal di Bukit Kacida, adalah aku sendiri. Banyak kecerdikan dan kearifan Putri sudah pulih kembali. Aku tahu rencana apa yang sedang dimainkannya. Sekarang kalian boleh menjemputku dan membawaku menemui majikan kalian. Putri, kami tidak main-main. Kami sungguh-sungguh. Mana mungkin kami membawa Putri menemui majikanku hanya untuk memenuhi syarat untuk perkawinan mereka. Iya. Gadis yang namanya Sunggaran itu, yang berasal dari lembah Honocoroko, dia adalah temanku. Tentu saja aku ingin membantunya. Tapi tunggu, apakah pernikahan itu atas kehendak temanku itu? Aku tidak bisa mengatakannya, Nyai. Yang aku tahu, gadis itu diambil oleh majikanku dari lembah Honocoroko. Maksud Putri, apakah Nyai Sunggaran itu berada dalam tekanan atau tidak? Sejauh itu, tampaknya mereka biasa-biasa saja. Bahkan hari-hari terakhir sebelum menugaskan kami menjemput darah cantik yang bernama Anusa Gelang, gadis Honocoroko itu tampak santai berjalan-jalan dengan majikan. Melihat orang yang terjebak dalam taman bunga Pacuwolu, Nona. Taman bunga Pacuwolu? Apakah itu? Pintu masuk Selat Buah Rindu adalah merupakan jalan rumit yang penuh perangkap. Pintu itu hanya satu, yang berupa sebuah lorong sempit yang penuh dengan jebakan berupa senjata-senjata rahasia, Nona. Dimanapun, selalu pintu masuk ke suatu perkumpulan, selalu ada jebakan seperti itu. Apa anehnya? Akan tetapi, jebakan menuju Selat Buah Rindu itu agak luar biasa, Nona Putih. Apabila orang telah berhasil melewati lorong sempit yang penuh jebakan senjata-senjata rahasia itu, maka ia akan tertarik untuk melihat dan memeriksa taman bunga yang Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Tidak salah namanya. Begitulah majikanku memberi nama untuk gedung besar yang menjadi tempat tinggalnya, Nona. Lalu taman bunga itu, mengapa kau katakan setiap orang yang melihatnya pasti ingin meniliknya? Taman bunga itu tidak begitu luas, berbentuk segi 8 dan terbagi menjadi 8. Dan setiap bagian dari 8 itu ditanami bunga-bunga yang berwarna-warni, berbeda di antara bagian dan bagian yang lainnya. Kalau tiap bagian berbeda warna bunganya dengan bagian yang lain, itu adalah biasa. Kecuali itu, Nona Putih. Ada tiang-tiang batu yang berdiri berjejer-jejer di pinggiran taman itu. Tiang-tiang batu itu... Tiang-tiang batu itu dapat bergerak sendiri, menurut aturan tertentu, bukan? Putri sudah mengetahuinya.
Guruku Madewi Lanjar memiliki primbon pembuatan taman bunga jebakan seperti itu. Entah mengapa dan dari mana majikanmu itu bisa membuat jebakan yang berupa taman segi 8 itu. Tapi siapakah orang yang terkena jebakan taman bunga Pajuwolo itu? Kami tidak mengetahui siapa namanya. Yang jelas, dia adalah seorang pemuda tampan yang berpotongan seperti seorang pendekar. Usianya kurang lebih 30-an tahun. Dan wajahnya terang, bersih, seperti anak-anak yang tanpa dosa. Dan Dia tidak mengenakan ikat kepala? Iya, rambutnya dibiarkan beriap-riap. Akan tetapi bagus dan berombak. Kedip matanya jarang-jarang? Pada waktu kutemukan, dia dalam keadaan pingsan. Maka matanya merem saja, Nona. Pada bawah pipinya sebelah kiri, ada tai lalat kecil, bukan? Entahlah, pada waktu itu hari sudah malam dan kami tidak memeriksanya lebih jauh, Nona. Kecuali mengambilnya dari taman bunga itu dan memasukkannya ke dalam penjara bawah tanah, Nona. Sudahlah Putih. Jangan seperti Telik Sandi yang sedang memeriksa buronan. Para sahabat, mari kita berangkat menuju perkampunganmu itu. Aku khawatir kalau kelamaan di tempat ini kita bisa terlambat. Baik, Putri. Aku sudah menyiapkan kuda dan kereta untuk mengangkut wanita bernama Anusa Gelang itu. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Hei, ayo, kalian jalan di depan. Putri, apakah kau yakin bahwa orang yang tertawan oleh majikan Selat Buah Rindu itu adalah Denmas Pendekar? Siapa yang yakin? Tapi dengan mengingat akan persyaratan yang diajukan oleh Nyai Sunggaran itu, tampaknya ada berkaitnya dengan Kakang Anusa. Lagi pula, andai kata bukan dia, apakah kau tidak berniat untuk menolongnya? Tentu saja aku akan menolongnya, Putri. Akan tetapi, bukankah itu lebih baik jika Denmas Pendekar Grojogan Sewu yang ternyata menjadi tawanan mereka? Putri, aku berpikir lain. Berpikir lain bagaimana? Tampaknya sengaja Nyai Sunggaran menyebut nama dan alamat yang salah agar para pengawal itu tidak berhasil menemukan orang yang dicari. Atau mungkin gadis Sono Coroko itu mengandung maksud untuk memberitahukan kepada kita bahwa Denmas Pendekar tertawan di tempat itu. Ya, mungkin juga. Putri, Merah Putih. Di ujung tanah padang itu terdapat sebuah tebing. Nah, pada kaki tebing itulah terdapat mulut lorong sempit yang menuju Selat Buah Rindu. Aku tahu. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Hei, Doromegan. Iya. Apakah kau sudah gila? Lepaskan belenggu tamu kita itu. Di depanku tak ada yang perlu dibelenggu. Memangnya bisa berbuat apakah? Maaf Tuan Besar, karena namanya sangat termasyhur. Saya khawatir
Nona ini akan melarikan diri ataupun ditolong oleh teman-temannya. Ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perempuan. Kemari, Nona Anusa Gelang. Biarlah aku yang akan membebaskan belenggumu itu. Maafkan orang-orangku. Mereka kurang ajar. Manakala tangannya membuka belenggu yang mengikat kedua tangan Putri Cadar Biru, maka terpandang oleh Ki Bawana wajah Putri Cadar Biru yang sangat cantik. Sepasang mata yang kebiruan dan rambutnya yang keemasan yang menyembul keluar dari balik kerudung membuat Ki Bawana seakan terbang semangatnya. Ternyata kau begini cantik, Nona Anusa Gelang. Nona, apakah permintaanmu hanya ingin bercakap-cakap berdua dengan adik Sunggaran saja? Tidak ada permintaan yang lain? Tuan Besar, aku hanya minta itu saja. Oh, baiklah. Baik. Kau bisa pergi sekarang bersama adik Sunggaran. Doromegan, kemari kau. Ada apa, Tuan Besar? Bukankah Putri Cadar Biru itu Ratu Istana Lembah Cacat? Oh, benar, Tuan Besar. Mengapa? Nama majikan Istana Lembah Cacat termasuk sampai ke setiap penjuru kolong langit. Ternyata ilmu kepandaiannya kosong melompong. Kau tahu, Doromegan, waktu aku membuka belenggunya, sengaja aku melancarkan serangan tenaga dalam. Ia tampak kesakitan dan tubuhnya terdorong beberapa tindak. Bagaimanapun dia cuma seorang wanita. Doromegan. Tuan Besar memanggil saya. Perawan itu begitu cantik. Apa yang kau lakukan terhadapnya? Bicara terus terang. Tidak, Tuan Besar. Kami bertiga mengerebutnya. Dia melawan. Walaupun akhirnya dia dapat dibelenggu. Tetapi sempat pula kami kena sepak dan tendangannya. Dia lebih cantik dari Sunggaran. Aku akan memperistrikannya. Saya sudah menduga, Tuan Besar. Oleh karena itu, sepanjang perjalanan kami bertiga tidak berani menyentuh tubuhnya. Awas kalian. Kalau ternyata kalian pernah berbuat sesuatu yang merugikan aku, masing-masing akan mendapat hukuman berat. Sungguh, Tuan Besar, kami tidak berani. Baiklah, kalian pergilah. Begitu memasuki kamar Nyai Sunggaran, Putri Cadar Biru segera menangkap lengan Nyai Sunggaran. Sebenarnya mereka tidaklah akur. Akan tetapi dalam menghadapi kesulitan, ternyata kedua gadis cantik itu dapat melupakan urusan pribadinya. Sunggaran, di mana Kakak Anusa ditawan? Bagaimana kau bisa tahu bahwa Denmas Pendekar Grojogan Sewu tertawan di tempat ini, Putri? Mudah saja. Kecuali aku telah mendapat keterangan dari para pengawal itu tentang adanya seorang pemuda yang terperangkap oleh Taman Bunga Baju Wolu. Juga permintaanmu untuk membawa seorang wanita bernama Anusa Gelang yang tinggal di Bukit Kacida. Isyarat permintaanmu itu dapat kutangkap. Dan seperti kau tahu sendiri, Sunggaran, 3 pengawal tolol itu bisa membelenggu aku. Aku juga tahu. Masakah Putri Cadar Biru bisa ditawan oleh 3 orang pengawal yang berkepandaian biasa-biasa itu? Ternyata siasatmu bisa mengelabui bawa anak gila itu, Putri. Tetapi dia cerdik juga. Dia menjajalku dengan menyerang tenaga dalam lewat belengguku yang dibukanya. Tetapi aku sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Sehingga waktu dia menyerangku, aku berlaku tolol dan bodoh. Sunggaran, kau belum menjawab pertanyaanku. Iya. Denmas Pendekar Grojogan Sewu ditawan dalam penjara bawah tanah, Putri.
Tapi kau takkan bisa menolongnya sekarang, Putri. Dia dalam keadaan keracunan. Sewaktu dia membuka belenggu tanganku, sebenarnya aku bisa melancarkan serangan yang melumpuhkan. Tetapi aku mengingat akan hal itu. Maafkan aku, Put. Aku telah membuatmu terlibat dalam urusan ini. Tampaknya kau pun dalam keracunan. Kalau aku tidak sedang keracunan, tak mungkin aku mau tinggal di tempat seperti ini. Putri, apakah kau datang ke sini seorang diri? Tidak. Tetapi sementara tidak kukatakan dulu. Sunggaran, di mana Ki Bawana menyimpan obat pemunah racun? Sudah sejak lama, aku berusaha menyelidiki tempat penyimpanan barang itu. Tetapi sampai sekarang, aku tak berhasil. Aku ingin mendapatkan saranmu, Putri. Kalau begitu, kelihatannya sudah tidak ada jalan lain. Kau harus suka menjadi istri majikan Selat Buah Rindu ini. Tidak apa. Aku akan menemani kau duduk bersanding dengan pengantin pria. Tapi aku... mana mungkin aku tinggal di dalam tanah selat seperti ini. Jauh dari keramaian dunia, jauh dari pergaulan orang banyak. Bukankah kau dan suamimu nanti bisa mengumpulkan banyak orang ke dalam selat ini sebagai penduduk? Dan kau akan beranak pinak dan kelak jumlahnya akan menjadi bertambah banyak. Pada waktu itu, kau sudah tidak akan kesepian lagi. Kau jangan suka menggoda, Putri. Nanti akan kuminta agar kau juga jadi penduduk selat ini. Bagaimana? Kau gila. Pada waktu kau menjadi istri orang, berbalik aku yang kesepian sendiri. Rupanya kedua gadis cantik yang cerdik itu mengetahui kedatangan orang yang mengintai yang tidak lain adalah Ki Bawana sendiri. Dan dalam melakukan percakapan pura-pura, mereka tampak seperti kedua sahabat yang memang sudah sangat akrab. Begitu mereka menyadari bahwa Ki Bawana telah pergi dan tak ada lagi orang yang mengintai pembicaraan mereka, maka mereka pun kembali berbincang-bincang seperti semula. Sunggaran, dapatkah kau membawaku ke tempat tawanan Kakak Anusa? Aku bisa saja, Putri. Tetapi gerak-geriku tidak leluasa sebab aku tidak bisa mengerahkan tenaga dalam. Aku masih dalam pengaruh racun buah rindu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sendiri. Putri, kau bisa minta petunjuk Ki Doro Megan. Penjara itu tempatnya sangat dirahasiakan, Putri. Ya, aku tahu. Melihat lampu-lampu penerangan, bangunan-bangunannya, tempat ini sesungguhnya cukup menarik. Tapi yang membuat aku agak heran, mengapa sekeliling tempat ini ditanami dengan pohon cemara kate? Sejak aku datang, aku memikirkan hal ini. Andai kata cemara-cemara itu tidak pendek, melainkan tinggi seperti cemara-cemara biasa, maka selat ini merupakan perkampungan yang mirip dengan padepokan Cemoro Sewu. Mengapa begitu? Sungguh aneh. Ada hubungan apa antara Ki Bawana dengan Guru Mahadewi Lanjar? Aku tidak boleh membuang-buang waktu. Aku harus segera menjumpai Ki Doro Megan. Rumah besar nomor 2 itulah rumahnya. Tunggu. Ternyata yang keluar dari dalam rumah Ki Doro Megan adalah Ki Bawana sendiri. Ia melihat gerakan pesat Putri Cadar Biru yang menuju ke rumah Ki Doro Megan dan mencegatnya. Apakah kau terkejut? Apa maksudmu mencegatku, Bawana? Loh, ini rumahku. Tanah, pekarangan, tumbuhan, dan batu maupun seluruhnya yang ada dalam selat ini adalah milikku. Aku yang membuat, aku yang membangun. Aku boleh berbuat apa saja di tanah ini. Orang luar tak boleh bertindak semaunya di tempat ini tanpa seizinku. Kau boleh cerdik dan mengobrol pura-pura dengan Sunggaran. Tetapi kau takkan bisa mengelabui aku. Tahu? Rupanya pedebah ini licik juga. Dia masih bisa menguping pembicaraanku dengan Nyai Sunggaran. Tetapi keadaan sudah terlanjur begini. Apa boleh buat? Jadi apa maksudmu mencegatku? Maksudku? Pada hari perkawinanku dengan adik Sunggaran, kau juga menikah. Menikah? Menikah dengan siapa? Dengan siapa? Tentu saja denganku. Kalau cuma omongan seperti itu, kupikir tidak apa. Yang penting dia tidak mengetahui rencanaku terhadap Kakang Anusa. Bawana, apa yang terfikir olehmu hingga kau mempunyai niat seperti itu? Nona, seumur hidupku, aku belum pernah ditampik oleh wanita. Kau pun takkan bisa menampik.
Mengapa aku tidak bisa menampik? Tidak, kau takkan bisa menampik Nona Anusa Gelang. Apakah kau masih berpikir untuk meloloskan diri dari tempat ini? Sia-sia, Nona. Sia-sia. Siapapun yang telah masuk ke dalam Selat Buah Rindu takkan bisa meloloskan diri lagi. Dia harus menuruti semua keinginanku. Aku bukan tawananmu. Aku datang atas permintaan Nyai Sunggaran untuk mendampingi dia pada hari pernikahannya. Mana boleh kau berubah pikiran seperti itu? Aku akan adukan hal ini kepada Sunggaran. Mengadu kepada Sunggaran. Oh. Lucu. Kau kira aku takut kepada Sunggaran? Kalau perlu aku tak jadi mengawini dia, tetapi diganti dengan kau. Gila betul. Rupanya orang ini mengira aku benar-benar tidak berdaya menghadapi dia. Kalau tidak karena khawatir tidak bisa mendapatkan obat pemunah racun buah rindu, mungkin sejak tadi sudah kupekuk orang ini. Tetapi sekarang, mau tidak mau aku harus berlaku sabar. Nona Anusa Gelang, mengapa kau termangu-mangu begitu? Apakah setuju? Setuju. Di dunia ini memang tak ada wanita yang bisa menolak Ki Bawana, majikan Selat Buah Rindu. Kelak orang-orang akan berseru kagum karena Ki Bawana, majikan Selat Buah Rindu, telah mempersunting darah paling cantik, majikan Istana Lembah Cacat. Perkataanmu sudah semakin gila. Aku harus mengadukan hal ini kepada Nyai Sunggaran. Tunggu, untuk apa mengadu kepada dia? Bukankah yang akan kukawini adalah kau sendiri? Dia tidak perlu tahu. Tidak, kau tengik. Aku tidak sudi mengkhianati teman sendiri. Tunggu, jangan lari. Meskipun Ki Bawana telah mengerahkan seluruh kemampuan meringankan badan, akan tetapi Putri Cadar Biru tetap tidak bisa dicandaknya. Sementara itu, Putri Cadar Biru sendiri sengaja menjajal ilmu kepandaian Ki Bawana. Ia selalu menjaga jarak supaya tetap beberapa langkah di depan. Nona Anusa Gelang, tunggu. Aku menunggumu. Ayo kejar, kerahkan seluruh kepandaianmu. Awas, jangan membelok. Kanan, di situ ada taman bunga. Memangnya kenapa taman bunga? Bukankah lebih menyenangkan melihat taman bunga daripada melihat kau yang tengik begitu? Tunggu. Ilmu ringankan tubuhmu itu. Ilmu ringankan tubuh. Apa? Mana ada ilmu ringankan tubuh? Nona, tunggu. Kalau kau mampu, ayo kejar terus. Kau takkan bisa keluar dari selat ini. Ayo, Nona. Aku justru mau keluar. Kian lama, akhirnya Ki Bawana merasakan nafasnya seakan mau putus. Sementara itu, Putri Cadar Biru masih tetap bisa berlari dengan kecepatan yang tetap. Nafasnya pun tetap teratur. Pada detik itu, Putri Cadar Biru melihat sebuah bangunan kecil yang mirip pesanggerahan. Hei, ternyata di sini ada pesanggerahan juga. Oh, siapa yang bersemedi di situ? Mungkinkah tempat Ki Bawana menyepi? Nona, berhenti! Jangan ke situ! Ayo berhenti, Nona! Memang sudah cukup waktunya. Tempat ini sangat sepi. Akan kutunggu lelaki bangor itu. Berani atau tidak dia mendekat. Sungguh hebat kau, Nona. Ilmu ringankan tubuhmu sungguh luar biasa. Tidak sia-sia aku menginginkanmu. Bawana, jangan kau mimpi untuk memperistrikan aku. Kau, serahkan obat pemunah. Apa? Obat pemunah? Untuk apa? Obat itu akan kuberikan kepadamu semuanya nanti. Setelah kau menjadi istriku. Jangankan cuma obat pemunah. Diriku pun akan kuserahkan kepadamu. Aku tidak berkelakar. Serahkan obat pemunah. Atau kepalamu akan kupecahkan. Kau kira kau bisa berbuat begitu terhadapku, Nona Anusa Gelang? Nona Anusa Gelang apa? Di sini kau jauh dari orang-orangmu. Dan kau akan merasakan lihainya orang yang bernama Putri Cadar Biru. Tunggu. Apakah kau benar-benar akan melawanku, Nona? Kau pikir aku main-main?
Ku minta untuk jadi istriku secara baik-baik. Rupanya kau lebih suka dipaksa. Kemari kau, kemari. Dengan sikap memandang enteng, Ki Bawana menjamret lengan Putri Cadar Biru untuk digenggamnya. Tapi apa yang terjadi? Sungguh mimpi pun tidak Ki Bawana ketika tangannya terulur hendak menggenggam lengan Putri Cadar Biru. Tiba-tiba gadis itu secara tidak terduga telah meluncurkan tendangan telak mengenai kempungan Ki Bawana yang mengakibatkan pria itu jatuh terguling-guling. Barat, perempuan tak mau diuntung. Kau akan segera rasakan kekejaman Ki Bawana, bocah. Main klik. Bukan urusanmu. Awas jangan berantai. Mengapa dia memainkan ilmu silat yang menyerupai angin manik? Siapa yang mengajarinya? Sungguh aneh. Biar akan kukorek terus agar dia memainkan ilmu silat angin manik secara terus-menerus. Pukulan angin membelah gunung. Tunggu! Kau takut? Siapa gurumu? Ada urusan apa dengan guruku? Baik, maju kau dan akan pecah tubuhmu jadi berkeping-keping. Angin manik apa? Inilah ilmu silat Bayu Mustika. Di dunia ini mana ada orang mampu memainkan ilmu pukulan yang mengeluarkan angin dahsyat seperti ini? Ilmu silat Bayu Mustika. Bayu berarti angin. Mustika atau manik. Sama saja. Berarti angin manik juga. Tetapi mengapa namanya dirubah? Siapakah di balik ini? Siapa gurunya? Kenapa kau diam, Nona Anusaglang? Takut? Kalau takut, lebih baik menyerah secara baik-baik. Aku belum membatalkan niatku untuk mengawinimu. Baiklah. Kalau begitu, peganglah tanganku. Melihat tangan Putri Cadar Biru yang lembut mulus itu terulur ke depan dan terpandang pula sinar mata gadis itu yang sayup redup, berdebar rasa jantung Ki Bawana. Ia tak ingat lagi bahwa gadis itu beberapa saat yang lalu telah menendang kempungannya. Dengan serta-merta, Ki Bawana meraih lengan gadis itu. Barat! Dengan kecepatan yang sukar dilukiskan, Putri Cadar Biru telah menusukkan telunjuknya pada telapak tangan Ki Bawana. Lelaki itu terpeki kesakitan dan tangan kanannya kesemutan. Masih beruntung Ki Bawana cepat melemparkan dirinya ke belakang sehingga lepas dari totokan Putri Cadar Biru pada bagian tubuh yang lain. Kau perempuan iblis, siluman hina. Bagaimana kau bisa tahu cengkraman angin gunung menyapu lembah? Kau kira kau saja yang tahu ilmu pukulan semacam itu? Selama kau memainkan ilmu silat Bayu Mustika seperti yang kau katakan itu, maka selama itu pula kau akan mengalami hidup seperti dalam neraka. Omong kosong, beset-beset kau. Jelas-jelas orang ini memainkan jurus-jurus angin manik. Akan tetapi selalu dirubah pada akhir tiap gerakannya. Dan gerakan perubahan itu justru tidak teratur, tidak jelas maksudnya. Bahkan menunjukkan kelemahan. Dapatlah kusimpulkan bahwa guru Ki Bawana ini adalah orang yang belajar ilmu silat angin manik secara serampangan. Atau mencuri belajar ilmu silat itu secara sembunyi-sembunyi. Sehingga tentu saja gerakan-gerakannya sangat tidak sempurna. Rasakan pukulan angin 7 dewa. Tujuh dewa apa? Ada juga 3 dewa. Sungguh sial. Ilmu silat yang selama ini kuandalkan untuk malang melintang bertahun-tahun tanpa tanding, hari ini benar-benar seperti membentur batu. Jangankan melukai lawan, menyentuh jubahnya pun aku tidak bisa. Gadis sialan itu harus selalu bisa menduga arah tanganku. Dan secara tiba-tiba dia menyerangku lebih dulu. Wah, celaka sungguh. Aku harus meloloskan diri. Kalau tidak, aku bisa jatuh di tangannya. Kau mainkan jurus angin kembali ke barat, Mau minggat kemana kau? Lari ke ujung dunia pun akan kupekuk kau sebelum mau menyerahkan obat pemudah racun. Meskipun Ki Bawana telah mengerahkan seluruh kemampuan meringankan tubuhnya, akan tetapi makin lama jaraknya dengan Putri Cadar Biru semakin dekat.
Melihat kenyataan yang demikian, tampak Ki Bawana seperti kehabisan akal. Secara diam-diam, ia telah mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam kedua tangannya. Tujuannya sudah jelas. Begitu Putri Cadar Biru bisa menyandak, ia akan memukul dengan tenaga dalam sepenuhnya. Apakah yang terjadi? Ketika Ki Bawana bertekad untuk sekali pukul, lawannya akan hancur. Ternyata hasilnya sungguh di luar dugaan. Kedua tangan Ki Bawana yang mengandung tenaga dalam penuh telah disambut oleh kedua telapak tangan Putri Cadar Biru. Dan tatkala majikan Selat Buah Rindu itu mengerahkan tenaga dalamnya, maka tenaga dalamnya seakan lepas tercurah, mengucur terus-menerus tak dapat dikendalikan, seperti runtuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Celaka. Serahkan obat pemunah. Dalam keadaan seperti itu, Ki Bawana ibarat orang yang nunggang macan. Mau turun takut, mau nunggang terus-terusan tak mungkin. Menyerang terus, tenaganya semakin terkuras dan akan habis. Kalau tenaga dalam ditarik kembali, orang bisa melancarkan pukulan. Dan Ki Bawana akan terpukul tenaga dalam sendiri yang akan berakibat luka parah. Tampaknya beberapa saat lagi, Ki Bawana akan jatuh terkulai kehabisan tenaga ketika tiba-tiba dari dalam gerumbulan bunga terlihat kelebatnya suatu bayangan langsing. Bayangan berkelebat yang langsing itu ternyata adalah seorang wanita dengan rambut terurai yang langsung menghantam ke arah beradunya dua pasang tangan itu. Sementara Ki Bawana terlempar dengan tubuh terkulai lemas, maka Putri Cadar Biru telah melompat ke belakang dengan hati terkejut. Ia tidak menduga ada orang yang memiliki tenaga dalam cukup tinggi, hampir mengimbangi dirinya. Siapa kau? Bukankah kau Putri Cadar Biru alias Sri Gunting? Siapa kau mengenalku? Gunting, apakah kau tidak mengenal suaraku lagi? Siapa kau? Suara itu. Rasanya aku memang pernah mengenalnya. Tetapi di mana? Dan perempuan dengan muka buruk dan rambut riap-riapan seperti itu. Siapa dia? Tentu saja kau tak mengenal aku lagi, Gunting. Sebab kita berpisah sudah hampir 8 tahun. 8 tahun? Oh, katakanlah kau siapa. Tidak perlu berteka-teki. Mungkin kaulah guru manusia busuk bernama Bawana ini. Aku memang guru Ki Bawana, Gunting. Maafkan aku, Gunting. Apakah kau masih ingat pada kegemaranmu mandi di Muara Kaliloji ketika kau masih berusia 10 tahun? Iya. Lalu? Pernah suatu ketika kau mandi bersama seorang gadis pengasuh yang sebaya denganmu. Ayo ke tengah. Apa kau takut? Jangan, Gunting. Nanti Mahadewi marah. Ayo, kita mandi-mandi di pinggir saja. Gunting. Gunting. Di pinggir saja. Kau tahu tidak? Di tengah sering ada buaya. Ih, bohong. Tidak ada. Kau pengecut. Ayo ke tengah. Landep, apa kau takut? Mana ada buaya? Gunting, jangan jauh-jauh. Kemari. Jangan terlalu ke tengah. Kau aja yang kemari, Landep. Ayo kemari. Enak di tengah begini. Pendengar, siapakah guru Ki Bawana, wanita berwajah buruk yang rambutnya terurai itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-18 dengan judul Selat Buah Rindu. Sampai jumpa.